Makanya ada ungkapan seorang penyair, as-sabru kas-sibri. Sabar itu rasanya pahit. Murrun fi madzaqihi, lakin awaqibhu ahla minal asali. Tapi dampak dari kesabaran itu di kemudian hari itu lebih manis dari madu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali teman-teman Nurwala dalam rangkaian program Bincang Kita Berisalah Adab Sulukil Murid, sebuah risalah yang dihadiahkan oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad kepada kita agar kita sampai pada derajat sebagai hakikat manusia, yaitu yang penuh dengan kemanfaatan secara lahir dan batin. Dan bersama kita Habib Husin Nabil yang akan mencoba untuk mendedah, mensyarah, mengomentari, memberikan penjelasan kepada kita terkait kitab ini. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Habib, sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua dalam kesehatan dan keselamatan insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Kita rasa sudah sampai di pasal ke-11. Di pasal ini kita akan mencoba untuk mendedah kembali perspektif Imam Abdullah bin Al-Haddad terkait tingkatan-tingkatan nafsu dan makna sabar itu sendiri. Namun sebelum itu, di pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana mencegah dari kemalasan, kemudian bagaimana kita agar tumbuh kembang dalam keistiqomahan, ketaatan, dan sebagainya. Itu kira-kira apa, Habib, relevansinya, hubungannya antara pembahasan sebelumnya dengan pembahasan yang akan kita kaji sekarang ini, Habib? Hubungannya menurut saya sangat kuat sekali ya, karena di pertemuan yang lalu, itu di bab yang lalu, membahas mengenai bagaimana cara menanggulangi rasa malas dan berat hati dalam melakukan kebaikan, juga amal taat. Rasa malas itu timbul tentunya ada sebab-sebabnya. Orang malas melakukan sesuatu yang dia anggap itu di dalamnya tidak ada kenikmatan, gitu ya. Tidak ada kenikmatan, atau mungkin tidak menghasilkan apa-apa, atau sesuatu yang dia tidak menyukainya. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri bersabda, "Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat." Surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sedangkan neraka itu diliputi oleh hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu memang condong menyukai hal-hal yang mengarah kepada neraka atau sia-sia, gitu ya. Jadi makanya kita harus membimbing hawa nafsu itu ketika malas, ketika merasa berat melakukan perbuatan baik, yang semua itu sebetulnya justru mengarah kepada surga. Nah, dalam membimbing inilah kita memerlukan kesabaran. Ya. Jadi memang kesabaran ini menjadi kunci, itu ya, Habib? Betul. Sebelum lebih jauh, Habib, ini kan di paragraf pertama pembahasan ini diawali dengan satu ungkapan saya kira yang sangat menarik dari Imam Abdullah bin Al-Haddad, yaitu wa'lam ayyuhal murid, ketahuilah bagi kita semua sebagai murid yang membaca kitab ini, anna awwalat tariqi sabrun wa akhiruha syukrun. Sesungguhnya awal perjalanan kepada Allah itu adalah dengan sabar, dan akhirnya nanti merasakan syukur, itu syukur. Lah, apa itu, Habib, tentang hakikat sabar ini secara definitif terlebih dahulu? Apa itu sabar dan apa hubungannya antara sabar dengan syukur? Awalnya sabar, ujungnya syukur. Ya, jadi sabar itu ya bersabar dari sesuatu yang mengusik kenyamanan dan ketenangan kita. Kenyamanan dan ketenangan hawa nafsu atau syahwat atau keinginan yang sia-sia. Tentunya sabar itu tidak menyenangkan karena itu mengusik kenyamanan nafsu kita. Itu sebabnya juga kata para ulama, kata as-sabru itu satu akar kata dengan as-sibru. As-sibru itu jadam. Jadam itu sejenis apa itu ya, seperti ramuan yang berasal dari getah satu pohon gitu.
dan rasanya pahit sekali, pahit sekali. Itu bisa buat ini apa? Gatal. Penyakit kulit, buat kecantikan. Tapi sibru itu rasanya pahit sekali. Makanya ada ungkapan seorang penyair, as-sabru kas-sibri. Sabar itu rasanya pahit. Murrun fi madzaqihi, lakin awaqibhu ahla minal asali. Tapi dampak dari kesabaran itu di kemudian hari itu lebih manis dari madu. Itu kiasan saja ya, perumpamaan. Nah, jadi ketika kita mengetahui sabar itu memang pahit, memang itu yang dihadapi oleh orang yang meluruskan nafsunya yang pasti akan memberontak ketika diajak kepada hal-hal yang tidak dia sukai. Makanya Imam Busiri pengarang qasidah Burdah, bait Burdah itu dia mengatakan wan nafsu katifli. Nah, nafsu itu seperti anak kecil. Anak kecil itu tidak paham apa yang bermanfaat untuk dia, apa yang bisa menjadikan dia itu menjadi baik, menjadi lebih baik. Anak kecil itu ya dia akan bertindak sesuatu yang menyenangkan sesuai dengan pola pikirnya, dan dia masih memandang sesuatu itu jangka pendek, bukan jangka panjang. Umpamanya dia sakit terus dia lihat es krim, ya dia pasti mau makan es krim itu. Kalau orang tuanya melarang, dia akan marah, meronta-ronta. Nah, nafsu itu diibaratkan seperti itu. Dia cara pandangnya itu pendek. Nafsu itu angan-angannya tinggi dan tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Nah, kalau tidak ada pembimbingnya, ya dia akan bertindak seperti anak kecil atau yang lebih parah seperti binatang, ya. Karena binatang juga tidak punya akal. Dalam menanggulangi tabiat nafsu yang cenderung kepada hal-hal yang ke bawah itu, yang rendah itu, ya pasti tentunya akan melelahkan, akan menyusahkan, tidak menyenangkan. Nah, itu perlu kesabaran. Tapi ketika dia dibimbing terus, dia nanti akan menjadi lurus. Kata Imam Busiri itu, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Kalau kau biarkan nafsumu itu, dia akan tumbuh besar menyusul terus. Tapi sebetulnya kalau kau sapih, ya dia bisa disapih. Kalau didisiplinkan nafsu itu. Jadi memang butuh pembimbing di sini. Betul. Dan ketika dia bisa disapih, itu sudah tidak melelahkan lagi, dia bisa diajak bekerja sama gitu ya. Dan kesadarannya sudah mulai muncul di situ. Betul, anak kecil itu kalau tidak didisiplinkan oleh orang tuanya, dia akan merepotkan sampai besar. Benar. Tapi ketika dia tumbuh, diajarkan cara disiplin yang benar, dia akan tumbuh bisa menjadi partner orang tuanya, bermanfaat untuk orang tuanya. Nafsu seperti itu. Nah, orang tua yang mendidik anaknya sejak kecil, dia ketika anaknya tumbuh dewasa akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Ujungnya di situ. Akan menjadi orang yang bangga, orang yang bahagia. Dia memetik hasil dari jerih payahnya. Tapi orang tua yang melalaikan anaknya, dia akan tumbuh di hari tuanya dalam keadaan lebih repot lagi. Nah, begitu juga nafsu. Jadi bisa kita ungkapkan bahwasanya dalam perjalanan spiritual itu awalnya memang melelahkan itu. Memang melelahkan. Awalnya memang melelahkan. Dan sebetulnya hukum alam ini ya, sunnatullah itu di dunia ini kalau ada orang mau panen maka dia harus bekerja. Iya, benar. Nah, yang namanya bekerja itu tentu tidak menyenangkan. Harus terkena sinar matahari, harus apa namanya kotor, harus capek dan harus waspada terus setiap saat. Tapi nanti ketika panen dia termasuk orang-orang bahagia. Orang yang tidak bekerja ketika orang panen dia tidak dapat apa-apa.